Halo guys, selamat datang di channel Ucok Film Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya si Ucok yang masih menjomblo sampai sekarang. Aji. Kali ini saya akan membahas sequel dari film The Expendables 1. Film The Expendables 2 ini dirilis tahun 2012. Sebelum kalian nonton film yang kedua ini, lebih baik kalian nonton dulu yang pertama. Link ada di deskripsi ya. Jangan lupa tonton ya, seru. Sekalian subrek dan nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan di video menarik selanjutnya. Oke. Oh iya guys, jadi film The Expendables 2 ini juga meraih cukup banyak penghargaan bergengsi dalam industri perfilman. The Expendables 2 ini meraih cukup banyak penghargaan bergengsi dalam industri perfilman. Dikutip dari IMDb, film ini mendapat 2 kali nominasi dalam Golden Trailer Awards tahun 2012 dan 2013 sebagai film poster terbaik. Film ini juga memenangkan predikat grafis terbaik dalam penghargaan yang sama. Selain itu, film ini mendapat predikat musik terbaik dari BMI Film and TV Awards 2013. Kita langsung masuk saja ke videonya. Di awal film kita akan melihat sebuah kampung di daerah Nepal. Di sana terlihat banyak sekali tentara. Sepertinya di kampung itu sedang terjadi penjajahan. Terlihat ada 2 orang yang sedang disandra. Tiba-tiba kelompok Barney pun datang dan menggunakan kendaraan yang sudah dimodifikasi dan menembaki semua tentara di sana. Mereka masuk merobohkan dinding gedung tempat 2 orang yang disandra. Singkat cerita, kelompok Barney berhasil menyelamatkan kedua sandera. Ternyata yang disandra adalah Tretch dan miliarder asal Cina. Kenapa Tretch bisa disandra? Karena ia sedang melakukan misi menyelamatkan miliarder Cina itu. Tapi sayangnya Tretch gagal dan malah disandra oleh tentara Nepal. Kelompok Barney pun mendapatkan misi yang sama untuk menyelamatkan miliarder asal Cina itu. Beruntung kelompok Barney berhasil menerobos dan sekalian membebaskan Tretch. Ketika mereka hendak keluar, Tretch berpisah dan mengambil jalan sendiri untuk keluar dari sana. Kelompok Barney pun keluar dari sana dengan bergelantung di kabel listrik. Tapi Barney terjatuh karena tertembak dan terpisah dari tim. Tapi Lee mencoba melindunginya. Lalu tentara Nepal pun mengepung mereka berdua. Tiba-tiba ada seorang sniper yang menembaki tentara Nepal itu. Dia adalah Billy. Billy adalah seorang sniper handal yang direkrut Barney. Kelompok yang terpisah tadi masih dikejar oleh tentara Nepal. Ketika mereka sedang tersudut, tiba-tiba Lee dan Barney datang menggunakan pesawat dan si Billy pun membantu menembaki dari jauh. Singkat cerita, mereka berhasil selamat dan terbang menuju Cina. Ketika sampai Beijing, Yin Yang dan miliarder itu terjun dari pesawat untuk mengantarkan miliarder itu kembali pulang ke rumah. Misi pun selesai. Sin pun berpindah ke Barney yang sedang menghulang di pesawat. Mungkin Barney lagi mikirin kredit motor yang masih 1 tahun lagi. Tiba-tiba di sana sudah ada Mr. Krusty. Mr. Krusty merasa kecewa karena kegagalan misi pertama Barney dan merasa ditipu karena sudah menerima uang 50 juta dolar. Tapi misi tidak diselesaikan dan seharusnya Krusty menghabisi Barney dari dulu. Tapi dia tahu bahwa suatu hari nanti Barney akan membalasnya. Dan inilah saatnya. Mr. Krusty pun meminta Barney melakukan misi mengambil sebuah barang yang jatuh di pegunungan Albania dan jika berhasil maka Barney akan dianggap impas. Barney pun disuruh menemui orang yang akan membantunya. Dia adalah Maggie Chan. Esokan harinya, Barney dan timnya pun berangkat ke Gunung Albania. Ketika sampai di tempat yang dituju, mereka langsung mencoba mengambil barang tersebut. Barang tersebut bisa menjadi sebuah bom jika kode yang dimasukkan salah. Percobaan yang pertama, Maggie salah memasukkan kodenya. Bom pun dihitung mundur 1 menit
Untuk percobaan kedua, Maggie berhasil memasukkan kode yang benar dan berhasil mengambilnya. Ketika dalam perjalanan pulang, mereka dihadang oleh sekelompok orang. Ternyata mereka juga sudah menangkap Billy dan mengancam untuk membunuhnya jika tak memberikan barang tersebut. Maggie pun memberikan barang itu, lalu kelompok tersebut pun menyuruh Barney dan timnya untuk tiarap sampai mereka pergi. Waniannya uyuhan. Eta tim eta teu apa eta nu dihadapin saha bos. Warambo coy dan pasukannya. Anjir, mereka akan menyesal di akhir bos. Tapi tiba-tiba Billy ditusuk oleh pemimpin kelompok tersebut tepat di jantungnya dan Billy pun harus mati. Semua yang ada di sana pun merasa bersalah, terutama Maggie. Dan Maggie pun menjelaskan bahwa kotak itu berisi cetak biru komputer peta sebuah tambang. Di tambang tersebut terdapat sebuah plutonium. Plutonium ini adalah sebuah barang yang bisa menjadi bahan untuk membuat bom. Dan harga 1 kilo plutonium ini adalah 44 juta dolar. Jadi pantas banyak yang mengincarnya. Lalu Barney dan kelompoknya pun mengubur Billy dan berencana membalas dendam atas kematian Billy. Talebok anjir. Wak Rambo datang untuk balas dendam. Mampus dah. Mati itu orang-orang cok nanti di akhir. Mampus. Lanjut ke cerita. Sampai mereka pun mencoba mencari informasi tentang kelompok tersebut di sebuah bar. Ternyata di sana ada salah satu dari mereka terlihat dari tato di lehernya yang mirip dengan pemimpin mereka. Ternyata kelompok ini bernama Seng. Mereka menculik para lelaki dari desa-desa kecil untuk dipekerjakan di tambang tanpa dibayar dan diberi makan sama sekali. Sampai banyak sekali yang mati karena kelelahan. Ketika sudah mendapat cukup informasi, mereka pergi dan beristirahat di sebuah kota bekas markas Uni Soviet maksudnya. Terkecuali Silly yang disuruh Barney untuk mengambil amunisi. Keesokan harinya, Barney dan kelompoknya mendapatkan tamu. Pasukan Seng menyerang tempat istirahat mereka. Barney dan kelompoknya ditembaki oleh pasukan Seng, bahkan mereka sampai membawa tank baja. Ketika Barney dan kelompoknya sudah kehabisan amunisi dan tersudut, mereka pun lalu tiba-tiba ada yang menembaki pasukan Seng dan menghancurkan tank baja milik Seng. Barney dan kelompoknya pun kebingungan siapa yang membantunya. Ternyata itu adalah Boker. Teman lama Barney yang bekerja sendiri. Dia dijuluki serigala kesepian. Boker pun memberitahu nama pemimpin Seng, dia bernama Philen. Dan juga memberitahu ada sebuah desa yang membenci kelompok Seng. Barney dan kelompoknya pun mencoba pergi ke desa itu. Ternyata mereka ditembak oleh para wanita di sana karena dianggap pasukan Seng. Setelah dijelaskan oleh Maggie, akhirnya mereka percaya dan para wanita itu meminta bantuan untuk melawan Seng. Tapi urusan Barney bukan itu, tapi untuk menghabisi pemimpin dari kelompok Seng ini. Tiba-tiba pasukan Seng datang untuk menculik para lelaki di sana. Lalu Barney dan kelompoknya pun kembali menghajar semua pasukan Seng. Mamam. Di sisi lain, kelompok Seng berhasil menemukan plutonium tersebut dan mengamankannya. Duh, maaf kebersekan. Tadi udah makan lada jadi panas di tenggorokan anjing. Bangke. Barney pun berangkat menuju markas Seng. Mereka memantau dari jauh. Ternyata pasukan Seng mempunyai senjata yang sangat canggih dan tidak mungkin mereka menerobos menggunakan truk. Jadi mereka menggunakan pesawat dan mengebom para pasukan Seng, lalu menerobos tambang dengan menggunakan pesawat. Villain yang berhasil kabur mencoba mengubur
mereka dengan meledakkan bom yang sudah dipasangnya. Mereka pun terjebak. Tiba-tiba ada seorang yang mencoba masuk dengan merobohkan batu. Dia adalah Stretch. Akhirnya mereka semua pun berhasil keluar. Lalu Mr. Krusty datang dan membantu Barney untuk membunuh Villain. Mereka semua pun berangkat menghadang Seng. Ketika sudah melihat rombongan Seng, Barney dan kelompoknya menembaki pasukan Seng sampai masuk ke sebuah bank. Dan di sana terjadilah aksi tembak-menembak. Villain menyuruh mobil untuk terus bergerak dan membawa plutonium itu menuju pesawat. Villain dan beberapa anak buahnya hampir bisa meloloskan diri menggunakan pesawat. Tapi Lee pun datang dan menghabisi beberapa anak buah Villain dan berhasil mengalahkan tangan kanan Villain. Barney dan Villain yang sedang tembak-menembak, tiba-tiba Villain kehabisan amunisi dan mengajak Barney untuk melakukan baku hantam. Barney pun menerima tantangan Villain. Terjadilah pertarungan yang sangat sengit. Awal-awal Barney kewalahan melawan Villain, tapi karena dendam yang sangat membara karena si Billy yang sudah dibunuh oleh pemimpin yaitu Villain, Barney pun sangat dendam sekali kepada Villain. Oh my god. Tuh rasa tuh ya. Bukan siapa cok. Urusan sama si Warambo mah udah cok kelar. Apalagi ngabisin temannya. Langsung disikat, dihajar, dihabisi, dimatikan bos. Barney pun berhasil menghabisi Villain dengan menusuk dada Villain tepat di jantungnya dan menyebutkan nama Billy. Eta babaturan aing, coy. Di akhir film, Barney, Lee, Kaisar, Gunner, dan Tol terlihat sedang bernyanyi dan minum teh jus untuk mengenang kematian Billy. Dan film pun selesai. Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah kerjasama tim itu diperlukan untuk Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah kerjasama tim itu diperlukan untuk memenangkan suatu pertempuran. Dan satu lagi, jangan pernah melawan paman saya, si Warambo. Karena si Warambo mah ganas bro. Jangan dilawan, auto meninggal kau. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan subrek, like, share, komen, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Oke, saya pamit and see you next time. Bye bye barudak. Assalamualaikum.